5 menit setelah upload Video Insta call. story gitu. Iya. Lu kan kalau upload Insta story kan 5 menit masih gue alay banget hapus. Hapus ya. Kalau nggak, oh ini dia udah lihat nih. Ah, udah lihat, hapus. Wah, udah dilihat doi, hapus. Relate gitu. Oh iya benar. Ya kan? Gue juga pernah ngerasain juga gitu. Iya pasti kan. Gue pernah misalkan nih gue lagi deketin cewek nih tapi nggak dapet. Ya gue liat bikin story lah. Dilihat kan sama dia. Ternyata dilihat. Ya udah langsung. Udah selesai, hapus. Ya Terus benar. gimana sekarang sama dia? Oke, yuk kawan, balik lagi di channel gue, di channel Lama Tantung. Kali ini gue udah kedatangan bintang tamu dari pemain Insom ya. No Insom. No Insom. Apa sih artinya No Insom itu? Aduh, artinya ya. Banyak yang nanya artinya nih. No Insom sebenarnya gue bikinnya waktu itu karena pas gue lulus kuliah terus gue belum dapat kerja, gadang mulu tuh. Oh, jadi itu Ya, singkatannya. singkatannya. Jadi gue insom mulu nih kan. Tapi kita tuh punya cita-cita nggak mau insom, nggak mau begadang. cepet Begadang. tidur. Iya, ya udah. No insom aja lah. Udah gitu kan kebanyakan video-video gue juga bikinnya tengah malam. Tengah malam. Iya, pengennya sih biar nggak insom jadi no insom gitu No aja insom. sih. Harapannya sih itu. Oh, tapi gue pengen tahu nih, gue pengen kenalin diri lu dulu nih. Oke. Nama lu siapa? Nama gue sebenarnya Muhammad Fajri. Fajri. Nah, Fajri, tapi di no insom gue biasa dipanggil Bang Ajay. Bang Ajay. Bang Ajay. Lu? Nama gua Akfa. Akfa. Biasa dipanggil kalau di. Dia emang itu. Oh, Akfa. Iya. Oh, yang sempat viral kemarin. Iya. Jangan bener dia. nggak? Iya, dia masih panas dingin. Oh, masih ingin. deg-degan nih. Oh, jadi deg-degan. Gue tahu soalnya sempat viral. Maunya sempat viral yang kayak kemarin ya. Tapi lu masih agak trauma gak nih? Traumanya gimana? Ya maksudnya lu kan lagi viral nih. Ya enggak sih, enggak sampai pengen stop bikin konten Enggak. enggak. Masih terus. Masih terus. Woi, tetap semangat. Masih. Masih. Kaget aja kali ya. Kaget doang karena kan gue belum pernah viral gitu. Oh. Sekali viral dihujat. Iya. Gini, gue mau nanya nih, apa sih insom ya tadi? No insom. No insom. Iya. Berarti ada no dulu nih, no insom. Berarti artinya apa? Tidak insom. Tidak insom. Berarti gimana tuh kalau diartiin? Nah, makanya Gue bingung nih. sebenarnya itu nggak gua ada arti khusus ya, nggak ada arti khusus. Gue pribadi bikin nama itu waktu itu nggak ada arti khusus. Kebetulan justru malah bikin video dulu jadi belum ada nama. Belum ada nama. Nah, video pertama tuh wah enak nih video ya udah bikinnya buat IG-nya nih apa gitu ya kan. Belum ada nama ya udah coba aja kan karena gue insom mulu nih begadang sama Om Panji. Ya cita-cita gue sih sebenarnya nggak pengen begadang, pengen tidurnya tepat gitu. Ya udah depannya tambahin no aja deh, no insom. No gitu. insom. Jadi satu kata juga biar disebutnya enak, gitu, enak penyebutannya. Iya, biar enak di orang tahu, didengar juga enak kayaknya gitu Enak. ya. Ini gue pengen tahu nih perjalanan no insom. Gimana sih itu? Bisa ceritain? Siapa nih yang mau Iya ceritain? duluan nih. Haji. Bang Haji ya. Buat gue orang lama nih. Iya, emang paling lama. Apa cerita apa? Awal mula? Awal mula ngebentuk itu sketsa komedi kan? Iya. Nah, awal mulanya tuh gimana? Ya, dari waktu itu kan emang gua sama teman-teman gua di daerah Pinang Ranti itu kan sering ngumpul nih. Kebetulan ketemu sama teman-teman juga nih kalau tahu nih Papa Luis, Mas Panji nih yang sering muncul. Nah, dia tuh suka ngajak-ngajakin gua bikin video. Tapi dia nanya mau apa nih Bang aja gitu. Tapi gua arahin karena gua sering ada salah satu role model gua juga tuh namanya ada salah satu komedian juga akun komedi. Gue pengen bikin yang receh kayak dia gitu, yang receh-receh kayak gini, yang ambiar-ambiar gitu ya, ambiar. Yang ambiar-ambiar yang sering-sering orang rasain gitu kan. Ya udah keresahan, ya udah konsepnya ya udah video-video receh yang emang lucu gitu. Nah itu yang gue pengen tahu nih. Sebenarnya kan itu kan komedi receh kan. Biasanya tuh di situ siapa sih dalangnya, bahkan yang bikin naskah itu apa lu sendiri Ji? Oh, yang bikin naskah sebenarnya gue kadang, terus Om Panji kadang, teman-teman juga kalau rame jadi kayak di yang punya keresahan masing-masing gitu. Oh, berarti itu satu grup yang punya keresahan disatuin. Iya, yang punya ide. Jadi kita juga punya apa sih kayak salah satu spreadsheet atau yang tempat naruh sketsa di situ. Jadi siapapun yang punya ide yang bisa dikembangin taruh aja dulu di situ. Nanti kita omongin bareng-bareng pas ngumpul mau konsepnya garapnya kayak gimana sih gitu, yang lucu kayak gitu. Tapi di No Insom itu ada berapa orang sih sebenarnya? Nah, ini dia nih awal mula No Insom itu sebenarnya bukan teman-teman yang sekarang nih. Kalau teman-teman pada lihat di video yang sekarang, jadi yang orang lamanya emang gue sama Mas Panji kebetulan yang buat No Insom. Sama ada teman-teman seusia gue juga, teman-teman nongkrong lah di rumah gitu kan. Tadinya bertujuh. Nah, pelan-pelan mau berjalan 1 tahun nih orang-orang yang lama nih pada sibuk masing-masing. Oh, karena aktivitas mungkin kali ya. Iya, terus nambah 1 ada namanya Seva, terus ya udah gue bertiga mau Panji. Ada yang mau masuk lah nih yang lama-lama keluar, tapi ada yang masuk yang baru gitu. Ya tadinya ramai banget, terus lama-lama juga akhirnya
ya kita nggak tahu ya punya kesibukan masing-masing. Iya. Mungkin dia nggak bisa fokus di No Insom ya, akhirnya sekarang tinggal berlima. Nah tapi kesibukan lu nih dari dulu Ji? Gue pribadi karyawan swasta. Iya, gue kerja di salah satu perusahaan farmasi. Tapi lu bisa bagi waktunya? Ya gue bisa bagi waktunya kan, karena kebanyakan lu bisa lihat video No Insom itu kadang malam iya. mulu. Iya, gue dari pagi sampai sore, biasalah jam 8 sampai jam 4 gue kerja. Pulang dari itu di kerja pun gue sambil share naskah gitu ya kan, siapa nih gitu. Tapi lu nggak ribet gitu kalau lagi kerja, misalkan gue harus mikirin naskah nih apa nih buat tar malam gitu, pernah nggak gitu maksudnya? Pernah banget. Kadang gue nggak bisa kebuka grup kan, grup No Insom nggak bisa gue buka karena gue lagi on duty kan, apalagi gue nginput orderan pasti dari handphone gitu. Jadi gue kadang ntar lah kalau udah ya teman-teman tau lah gue lagi kalau jam segitu baru ntar gue respon udah pulang kerja baru. Nah kalau nih lu kalau kesibukannya apa nih? Gue masih sekolah. Masih sekolah? Kelas 12. Kelas 12. Oh berarti lu masih enak ya waktunya gitu ya? Iya apalagi ini lu daring. Apa? Enggak, ini kan selama pandemi lu kan nggak masuk sekolah. Nah lu berarti lu fokus terus nih, nge-push mulu nih, lu ikut nge-tag terus. Enggak, kalau malam gue malah nggak ikut. Lah kenapa? Ya karena besok ke sekolah kan, sekolah juga daring pagi. Takutnya bangunnya kesiangan. Nggak bolos aja. Ya maksudnya lu nggak bolos. Iya maksudnya lu nggak bolos aja gitu ya. Maksudnya nggak bolos gitu. Nggak bolos. Diomelin gue. Oh. Bundanya galak. Jangan, ntar ibunya nonton bahaya. Oke, nah kesibukan tim apa aja sih? Dari lu kan tadi lu ngejelasin lu kerja. Nah dia sekolah. Oh sisanya yang lain. Ya sama, yang kerja itu di sini gua sama Om Panji. Ya editor gua ada, editor No Insom. Editor satu orang tuh? Satu orang, tadinya sama dia nih. Gue juga ngedit, bantu ngedit. Tapi sekarang udah enggak, karena galau kali. Ya lu kenapa enggak? Maksudnya lu galau kenapa tadi apa? Galau. Lu galau kenapa? Bukan galau ya. Bukan. Terus emang laptop gua aja. Laptop. Kendala lu laptop, bukan wanita. Bukan. Ya takutnya karena wanita. Enggak dong. Ya kali. Kapan pertama kali buat video tuh? Maret. Buat video pertama kali banget. April 2018. April 2018. Nah itu menarik. Video pertama itu yang tadi gue bilang, Mas Panji itu kan kalau ketemu gue, karena gue emang tetangga, saudara juga, abis main bulu tangkis dia suka nunjukin video. Bang Aja bikin kayak gini yo. Nah dia bingung kan, mungkin dia nggak ada circle ya kan yang bisa. Nah gue sama teman-teman gue lagi nongkrong, lagi biasa ngopi malam-malam, tiba-tiba dia datang. Gue kebetulan ngajak ngobrol dulu. Dia ngajak ngobrol dulu. Ini dia orang baru kan. Ajak ngobrol dulu tuh. Bikin kayak gini yo, ada naskah gak? Gue inget banget video pertama itu kepanjangan negara. Waktu itu lagi Piala Dunia. Iya, Piala Dunia. Iya, gitu kan. Uruguay lah apa Jerman, jeratan mantan gitu-gitu. Iya, itu pertama banget. Jeratan apa? Jeratan mantan. Jeratan mantan. Spanyol gitu-gitu deh ya kalau mau lihat di pertama. Ya udah tiba-tiba ada naskah kayak gitu. Bentar ya pulang dulu, kata gue. Pulang ngapain ya kan? Pulang datang bawa lampu, tripod, kamera. Oh berarti itu sebenarnya alat udah semua udah ada. Udah ada. Nah sebelumnya emang dia juga bikin mungkin konsepnya belum enak gitu ya, dengan yang dibikin awal ya akhirnya emang cocoknya di video komedi receh. Oh. Gitu. Tapi pas ngebentuk awal ngegarap video apa tadi yang tentang kayak Piala Dunia kan tadi ya. Nah itu No Insom itu udah dibentuk belum? Nah namanya belum ada ya, tadi gue bilang. Belum ada itu. Belum ada. Udah jadi satu video tapi namanya belum ada. Nah, terus akhirnya mau nggak mau gue sama Om Panji itu ya udah karena mau bikin IG kan, pastinya akun IG. Cepet-cepet kita cari ide gitu berdua doang. Ya udah gue kepikiran No Insom, Mas, kita kan Insom mulu nih. Insomnia pertamanya tuh gue tahu ceritanya. Iya No Insom jadinya No Insom. Biasanya kalau buat video nih, kadang persiapan apa sih yang dari tim? Kalau lo bikin kayak gitu? Pasti naskah. Naskah yang itu pertama. Naskah pasti. Naskah paling pertama. Yang kedua ya udah seperti alat, terus lampu juga kita kayak biasa lah. Tapi pernah nggak sih kalau bikin video tuh kan teks nih udah matang-matang. Kadang ya nggak kayak videonya kayaknya kan lu kan awalnya komedi receh kan. Nah itu pernah nggak sih nggak dapet nih feelnya recehnya gimana gitu? Pernah nggak? Pasti. Justru malah ada video atau naskah yang nggak dipikirin, langsung di lapangan. Gue syutingnya di lapangan bulu tangkis gitu. Langsung pikiran nih kayak gini, lucu, langsung tag. Pada hari itu aja. Hari itu juga, detik itu juga kepikiran banyolan-banyolan gitu, ambiar-ambiar yang gimana, yang receh ya kan, yang ngenes-ngenes gitu kita mainin kayak gitu. Tapi biasanya ide-idenya membuat video itu dari siapa sih ide-idenya pertamanya? Ide-idenya gue bilang tadi kan satu orang satu sama lain tuh punya ide masing-masing gitu. Misalnya gue punya satu ide nih, gue taruh satu, nanti yang lainnya bisa nambahin gitu. Ada yang misal mau diginin aja nih gitu, atau ada yang kurang pas. Kalau aja beda keresahannya, tambahin lagi. Kayak gitu.
Berarti saling ibaratkan nih, gue udah ngasih, terus dia salah satu teman kita nutupin dia lagi nih, gue mau bikin nih. Biasanya kalau udah, misalkan dari lo nih, gue punya nih, otomatis kan ke tim, gue bikin kayak gini, itu dirundingin dulu nggak? Maksudnya dirundingin dulu nggak? Pasti harus ditaruh di tadi itu di apa sih spreadsheet gitu. Jadi ya semua teman-teman bisa lihat naskah gue gitu, dirundingin. Biasanya susah nggak sih lo kalau nyari ide kayak gitu? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Contoh kayak ya semuanya sebenarnya bisa dijadiin komedi, gimana kita bawain ya. Bawainnya kan ya. Contoh nih, gue baru banget nih, gue diblok deh sama cewek, diblok sama cewek ya kan. Lah, ya gue mainin aja. Itu yang suka ngeblok. Faedahnya apa sih gitu-gitu kan, gue main aja sambil gue maksudnya lo coba gitu ya. Iya. Tapi lu enggak, tapi lu bener enggak itu pernah diblok sama cewek? Gue diblok. Asli itu. Oh, pengalaman lu sendiri diblok. Kalau keresahan. Semangat banget lagi lu. Gue temenin dia waktu ketemu ceweknya, gue nemenin. Oh, lu nemenin dia? Nemenin, gue diajak dia. Oh, nyamuk dong lu. Diajak makan kan ya. Terus gue nemenin ya. Kok abis itu diblok jauh, kenapa bang? Gak tahu, gak jelas. Tiba-tiba diblok. Terus dia nanya ke gue, Pak, ini ada foto profilnya kan kalau WA kalau di blog nggak ada profilnya ya. Nanyanya ke gua mulu. Karena dia nyimpen kontaknya juga nih. Pas di dia fotonya ada, gua doang yang di blog. Ya udah dari blog gua mainin aja jadi naskah, jadi sketsa ya kan. Iya. Sebenarnya itu dari hati, soalnya dibawa-bawa mulu. Setiap nongkrong nggak ada kamera tetap diomongin. Oh, berarti nggak mungkin dia karena udah ngerasa si Aji nih, gua lagi pengen deket cewek ini banget nih. Mungkin lu gitu bang ya? Iya. Bisa. Dan tapi akhirnya ya lu diblok. Gue diblok ya kan. Ya udah gue nggak sindir sih, emang keresahan gue aja gue mainin. Dan ternyata di komen, di share itu banyak teman-teman yang nonton Noisom ngerasa kayak gitu juga. Jadi emang relate gitu. Gue sebisa mungkin Noisom itu bikin video yang relate sama teman-teman keresahan. Semua orang juga bisa ngalamin kayak gini nih. Contoh 5 menit setelah upload Insta story gitu. Lu kan kalau upload Insta story kan 5 menit masih gue alay banget, hapus ya. Oh ini dia udah lihat nih, hapus. Udah dilihat doi, hapus. Relate gitu. Oh iya benar. Ya kan? Gue pernah ngerasain juga gitu. Iya pasti kan. Gue pernah misalkan nih gue lagi deketin cewek nih tapi nggak dapet. Ya gue liat bikin story lah. Dilihat kan sama dia. Ternyata dilihat. Ya udah langsung. Udah selesai hapus. Ya benar. Gimana sekarang sama dia? Jadi gitu. Jadi lonjor gue sih. Nah, tapi gue nanya nih, kalau sekarang kan aktifnya di TikTok iya, di Instagram iya, di YouTube iya. Mulai bikin konten itu di mana? Instagram. Utamanya Instagram. Tapi Instagram adalah salah satu cara untuk muara kita pastinya YouTube. Gitu. YouTube pasti muara kita. Cuman kan dari awal itu kalau nggak salah 2018 ya narik masanya dari Instagram dulu. Gitu. Waktu itu kan Instagram lagi nih banget lagi ramenya ya. Iya. Mau foto aja, mau makan foto taruh Instagram. Iya sih benar. Biasanya orang kalau bikin story kebanyakan tuh sekarang di Instagram, apalagi punya filternya. Betul. Iya. Ini lu lagi rame nih filter PS5. Lu enggak ikutan tuh bikin itu receh gitu? PS5? Gue enggak bisa main PS. Enggak ikut gue. Nih, gue mau nanya problem biasanya yang udah dihadapin selama terbentuknya tim. Betul. Itu pasti kita temuin ya, Pak ya. Lu gimana problem lu? Problemnya kayak komunikasinya aja jadi banyak yang inian apa? Renggang. Ya betul. Kalau problem dalam video biasanya jujur ya kadang jenuh gitu. Bikin video kadang kita nemuin rasa jenuh, lu juga pasti. Terus kadang semangatnya turun, nyari naskah jadi males, nyari ide jadi males gitu. Tapi teman-teman sih saling, misalnya untungnya nggak semuanya jenuh gitu. Ketika satu ada yang jenuh, untungnya orangnya banyak. Jadi ada yang semangat terus ger lagi nih video, semangatnya naik lagi. Itu sih semangat sama jenuh yang kadang bikin konten ini tuh jadi maksudnya kesusahannya gitu lah gitu. Sebenarnya timnya berapa orang sih? Ada kali 15, 10? Nggak nyampe. Dulu nyampe 10. Dulu gitu. Dulu berapa ya? Dulu nyampe. Ya kira 10 lebih lah. Sekarang tinggal 5. Otomatis ya saling nyemangatin. Misalkan nih 5-5-nya gue tanya nih, kalau lagi pada down semua gimana tuh lu ngatasinya? Ya biasanya Om Panji nggak pernah down dia. Om Panji jujur aja ya, Om Panji yang selalu ayo karena dia bilang yang dia ngegebrak lah gitu. Dia ngegebrak gitu. Gue sempat down itu yang gue jarang syuting tuh kan. Iya. Lalu kenapa? Ya karena sekolah gue kan syutingnya malam. Gue nggak bisa ikut. Kita kayak ada absensi gitu sih, poin-poin gitu. Absensi lo nggak datang 5 kali misalnya gimana gitu. Makanya itu kan pada berkurang karena pada nggak konsisten. Oh, keren banget ya. Berarti 5 kali hadir ya berturut-turut. Iya. Ya lu di-kick gitu. Iya, menurut gue itu perlu sih, penting karena maksudnya kayak ada maksudnya lu mikirin Noisom gak sih gitu. Kalau emang lu nggak mikirin ya udah gitu.
Noinsome juga nggak bakal mikirin elu gitu. Kalau emang mau rajin, mau sukses bareng-bareng, ayo gitu. Jadi nggak cuma ntar datang, ntar kagak, ntar datang, ntar dia main tek-tek aja, yang mikirin ide enggak gitu kan. Jadi itu yang di sini tempatnya, kalau emang mau bareng-bareng ayo gitu. Oh berarti ya kalau ingin sukses bareng ayo. Iya, kita bareng-bareng gitu. Nggak ada yang tahu, siapa tahu sukses kita satu konten lagi, bisa viral, bisa kayak gitu kan. Berarti ini sisa 5 dan akhirnya ya kalau yang satunya loyo ya pilih nyemangat, 4 orang itu nyemangatin gitu. Iya, lebih yang gua rasa pribadi sih 5 ini walaupun emang nggak serame dulu tapi lebih efektif. Tapi jujur gue mau nanya ke lu, lebih enakan dulu pas lagi ramean apa sekarang dikitan? Jujur. Plus minus sih. Plus minusnya. Plus minus gitu. Dulu rame emang nggak terlalu terfokus. Gue pribadi juga yang uang aja bikin ini, bikin absen. Gue dulu bikin thumbnail atau apa, jadi banyak yang ngerjain teman-teman gitu. Lebih rame juga, lebih enak juga. Emang banyak sih teman-teman yang udah ngikutin Noinsome lama tuh nanya, kok sekarang tinggal dikit, dulu rame gitu. Emang ada yang mereka suka, ada yang, tapi intinya mau banyak mau dikit, ketika naskah lu kuat, ketika lu maininnya enak, itu enak aja, ger aja semuanya enak aja gitu ya. Orang nggak bakal lihat lu rame atau enggak gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan Noinsome udah jalan dari awal tanggal April 2018. 14. Iya. 18. Iya, bulan tahun 2018. Berarti sekarang 2020 berarti udah jalan 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Betul. Udah pernah refreshing sama tim? Refreshing waktu itu. Buat ngilangin stres gitu. Jalan-jalan gitu. Iya. Gue pengen tahu, biasanya kan kalau di sebuah tim atau itu kan pasti kadang ya butuh piknik lah. Jujur aja nih ya, kalau untuk refreshing kita kayak pernah sih kayak waktu itu jalan-jalan ke salah satu tempat wisata di Purwakarta. Itu juga sebenarnya gara-gara perpisahan Karang Taruna. Tapi Noinsome ikut gitu. Oke, hitung-hitung lah, nggak apa-apa kan gitu. Tapi tiap malam kita sempetin untuk ngobrolin naskah. Kadang kalau emang bosen di lapangan di tempat itu, ngopi keluar gitu. Berarti maksudnya Noinsome itu masih satu lingkungan juga ya berarti ya? Iya, saudara sih, saudara sama teman. Gua sama dia aja saudara, dia ponakan gua aja. Ya gua juga sebenarnya saudara sama lu. Saudara. Ya kan? Gimana sih? Jadi gue ya. Siap. Maksudnya kalau dalam agama gitu ya. Cuma iya. Ya, betul. Nah, berarti masih kalian pada saudara semua gitu. Berarti maksudnya enak juga dong. Enak. Jadi kalau ya yang satunya lagi tidur, lagi malas bikin tag, lu tinggal gebrak dia sampai dia. Tinggal masuk aja sekarang mah. Iya ya, dari orang itu kan ada Seva, ada Ucok nih, kalau teman-teman pada nonton juga, kalau siapa yang nggak ada masuk kamarnya samperin gitu. Ini kan sekarang tinggal 5 nih. Tinggal 5. Nah, yang biasa sering bucin siapa di antara lu berlima? Nih dia. Bucin apaan? Lu sekarang ya. Biasanya yang kerja sih kayaknya. Emang umur berapa sih? 25. Oh, 25. Oh, berarti bentar lagi mau merit ya. Ya, doain amin ya Allah. Nah, misalkan lu udah merit nih, nanti kalau itu dia. Nah, lu masih bakal tetap di Noinsome enggak nih? Jangan ngomongin merit deh, kemarin lu gagal udah. Lebaran katanya lu mau ke rumah enggak jadi kan. Ya, dibocorin. Dicabut dong. Jangan pulang kan belum kelar. Belum ya. Belum kelar. Bisa gak sih lu? Gua enggak ajak lagi deh lu kalau ketemuan. Bikin malu dia ternyata. Karena itu gua enggak diajak ketemuan. Gimana tadi kalau udah merit? Nah, lu udah merit nih. Iya. Sedangkan nih gue tahu nih kayaknya muka-muka dari yang 5 itu kayaknya masih pada sekolah semua kan? Iya. Justru jujur kalau misalnya belum kepikiran banget ya. Belum kepikiran banget, tapi orang yang lagi deket sama gue sekarang, orang yang lagi sama gue sekarang tuh emang support banget gue. Berarti tahu aktivitas lu lah. Tahu banget gitu, tahu banget, dan ya nggak tahu nanti ke depannya gimana, tapi gue untuk sekarang pasti tetap naikin Noinsome, suksesin Noinsome, itu sih gue maunya sekarang gitu. Nah, tapi lu, gue jujur, sorry nih, kalau gue ngomong terlalu frontal, cewek lu nggak malu kalau lu tampil di layar kaca begitu? Kalau lu mau tahu nih ya, gue kadang kalau misalnya ada Noinsome live gitu-gitu ya, gue malas muncul. Kenapa? Di WA sama dia, kamu muncul kayak gitu. ya. Padahal banyak yang nanyain gue, Bang Ajay, dia mah seneng aja. Cewek lu nggak cemburu? Nggak cemburu. Kadang dia komen, masih gue pantau. Itu cewek yang sekarang itu dapat dari follower Noinsome Mbak? Enggak, itu circle aja. Oh, circle. Nah, balik lagi nih kan, lu sekarang udah berlima nih. Di antara 5 itu ada nggak yang paling susah di antara 5 itu diajak buat syuting? Siapa Pak? Siapa? Jujur, siapa? Yang paling males menurut lu? Kata dia gua. Kalau malam gua. Kalau misalnya besok ke sekolah tuh gua paling susah. Oh, paling susah. Susah keluar. Berarti gimana? Susah keluar? Iya, sebenarnya kan gue juga kesel ketika kalau misalnya di grup itu teman-teman yang belum, kayak ada Akfa, ada Seva, ada Ucok, ini kan mereka emang belum kerja ya, belum kesibukan. Ketika mereka jarang respon, gue
ya ampun, maksudnya kan gue juga lagi on duty atau gimana, gue sama Mas Panji ada kerjaan. Kalau mereka pada jarang respon, gue suka keki sendiri. Kan maksudnya ya lu kan belum sesibuk banget gitu. Toh kalau direspon apa, ya lu cari naskah dah kalau lagi gabut-gabut gitu. Ntar malam tinggal direkin gitu. Sebenarnya males-malesnya ya males-males wajar lah, wajar gitu aja, masih wajar aja. Tapi lu kalau lagi keki gimana nih? Misalkan lu paling pernah lah namanya lagi keki kan, gue bete banget nih. Anak-anak ada yang bikin naskah contoh, lu pernah nggak emosi sampai se-emosi gitu? Kalau sampai se-emosi banget enggak, tapi anak-anak tahu gue gimana kalau gue udah di grup. Ya gue kan juga nggak enak mungkin sama Mas Panji yang lebih tua ya. Iya. Tapi mungkin Mas Panji nggak berani negor ya, gue kadang lu pada ngapain sih gitu bikin naskah aja gitu-gitu doang. Iya bang, ada ya. Ya udah gitu-gitu doang kita sebenarnya. Kebanyakan bercandanya sebenarnya. Berarti kalau misalkan lu lagi pada malas ya mungkin apa-apa pasti Mas Panji lah yang turun gitu ya. Betul dia. Dia yang bahkan ya yang sebagai ketua mungkin dibilang ketua. Iya bisa dia walaupun kita bareng tapi dia tetap gua anggap leader sih gitu. Maksudnya walaupun gua berdua sama dia tapi pengalaman dia lebih banyak, gua juga belajar banyak pasti dari dia gitu. Pernah nggak lu sempat maaf nih kan berlima sempat nggak kecot gitu, maksudnya pernah kecot lah masalah lagi jadwal tag sama Mas Panji gitu? Bermasalah apa gimana gitu? Bermasalah sih pasti ada masalah, cuman nggak yang sampai kecot banget ya. Dia juga bilang misal ditegur dia sama Mas Panji, gimana kalau tegur Mas Panji? Alfa kok nggak? Lu udah berapa kali nih gitu kan yang tadi gue bilang 5 kali absen tadi kan? Ya udah paling lu gimana tuh? Gue bilang ya karena tagnya jangan malam, karena gue nggak bisa kalau malam, soalnya malam itu jam 12. Sedangkan besoknya gue sekolah. Mas Panji kan kerja. Oh Mas Panji kebetulan sekarang lagi WFH. Hampir berapa bulan di WFH. Nah kalau lu misalkan kerja masuk pagi iya gue masuk pagi. Ya lu misalkan jam 12 buset. Ya lu jadi kalong dong. Makanya itu ya paling maksimal jam 12 kelar lah. Karena syutingnya juga depan rumah gue sih. Jadi enak gitu ya. Iya gitu. Tapi gue mau nanya nih, konten yang menurut lu paling seru selama di No Insom apa nih yang paling seru? Waduh. Salah satu deh. Banyak banget ya. Menurut gue ya, kalau menurut gue yang gitu game. Yang maksudnya yang bener-bener paling puas, seru gitu. Main game menurut gue. Kayak gimana tuh? Yang games itu yang di YouTube. Di YouTube. Games begitu. Kalau gue game, konten paling seru ya banyak sebenarnya, apalagi gue dari awal ya. Iya lu dari awal nih, yang lu dari awal. Yang paling seru, ini aja deh yang gue sama Seva tuh. Gue sama Seva ada sketsa di salah satu tempat restoran gitu. Dan ternyata banyak yang kenapa itu gue bilang berkesan. Gue kan kerja ya tadi ya. Iya kerja. Nah gue itu kalau lu mau tahu di kantor itu gue nutupin sebenarnya jadi diri gue tuh kayak gue tuh bukan konten kreator gitu-gitu ya. Tapi enggak, sorry, gue potong dulu nih bentar. Tapi temen lu tahu kalau sekarang lu konten kreator. Nah itu dia, sekarang jadi pada tahu mau gue tutupin kayak gimana. Teman-teman gue jadi pada tahu, pada ngambil videonya di TikTok dijadiin statusnya. Ya Allah ini si Faizi, udah gue sampai sekarang jadi gue udah nggak bisa nutupin lagi. Iya kasarnya kalau Bangke dikubur pribadinya ya tetap aja Bangke. Iya positifnya apa berarti video No Insom mau gimana pun meledak gitu. Akhirnya. Iya. Tapi lu pernah nggak nih pas temen lu pada tahu lu sempet ya lu diledekin lah atau apa? Kok lu sekarang main itu sih? Kan biasanya gitu tuh. Kok lu jadi gini gitu? Enggak, justru mereka responnya kayak jadi sport lu gitu dicariin lo sama anak gue suka nonton lu tuh di Net TV misalnya gitu di video-video itu. Lu cariin nama anak lu nih, Bang Fajri gitu. Ya udah, responnya sih kayak mereka ada mungkin kan namanya teman-teman kantor gue kebanyakan udah bapak-bapak ya. Iya. Ya dia jadi hiburan aja sih buat dia, nggak yang ngeledekin gimana. Kalau gue dulu diledekin. Kalau enggak ya, biasanya kalau anak sekolah tuh biasanya cuma ceng-cengan. Iya, ceng-cengan itu sih. Ada artis dulu enggak kan biasa konten. Ya gitu-gituin doang ya. Tapi dulu pas waktu gue kelas 10. Pas kelas 10 ya, lu diapain? Ya itu diledek-ledekin. Ya. Terus kalau enggak ada artis. Lu malu enggak? Ya gimana ya, malu juga sih. Maksudnya bukan kayak gimana ya? Ya kayak gue nggak pede aja. Kayak udah sih biarin aja. Gak usah digituin. Gue sih kalau ada temen gue yang kayak gitu, gue sih mikirnya mereka iri sama gue gitu. Karena dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Iya. Dia ngeledekin kayak gitu, ya dia iri lah sama gue. Karena gue tinggal tunjukin aja gue bakal bisa lebih ini lagi. Biasanya orang yang sering ngeledekin dia itu iri sama kita, benar nggak sih? Betul. Karena dia nggak bisa berkarya. Nggak bisa berkarya. Gitu aja. Iya. Gue balik lagi yang tadi kalau nanya konten yang berkesan ya itu gue sama Seva mainin sketsa di restoran gitu tempat kerjanya Seva. Itu emang lucu banget tuh berdua doang kayak pesan apa? Es teh manis. Gak usah manis-manis soalnya yang manis-manis biasanya ninggalin gitu kan. Terus pas ada wah ini es teh manisnya nggak diaduk nih gitu kan. Siapa? Mas ini dia kan jadi waiters tuh. Iya waiters.
gini gue minta maksud gue kan sendok ya. Lu tahu gak itu? Kan itu tuh awalnya briefingnya cuma di atasnya doang nih bang. Sama dia, oh iya. Kira gak boleh sendok kan? Ini udah tag gitu. Terus gue minta, gue gini emang. Kan gini ya bang. Dia begini bang. Set gue cobain tangannya dicelupin. Biar gue minum. Kok manis gitu. Berarti kan itu gula yang di bawah benar-benar ke obat ya. Nah itu juga itu gue berkesan banget. Itu beneran lu minum? Beneran gue minum. Enggak, tapi itu tangannya bersih nggak yang gue pertanyakan tuh? Tahu. Ya namanya waiter bang. Namanya dia kenal. Ya Allah. Enggak, gue ngebayangin. Aduh, menurut gue kayaknya mulus gitu dengernya maksudnya. Udah kepalang dia begini kan menurut gue lucu nih. Udah gue minum, gue nyeplos. Wah manis beneran. Berarti di dalam banget tangan lo ya kan. Ya udah itu lucu dan emang videonya banyak di save sama orang. Yang gue bilang tadi sampai nah itu adalah titik dimana teman-teman kantor gue relasi-relasi gue tahu lo emang konten kreator. Tapi gue nggak bayangin save jadiin status WA. Nggak tahu tadi gue nggak bayangin kalau mas waiternya itu tadi abis ngupil atau abis yang ngelap keringet kayak gini kan ya elah kasih dia paham bang. Kebiasaan dia kalau sama gue ini kadang nih main nampar aja nih kalau blepak aja ya kan. Tapi yang jadi lucu yang sih. kaget itu yang bikin lucu. Cuma tapi mungkin lu namparnya dendam kali sama dia. Hah? Apa? Misalkan kalau lagi namparnya dendam gimana? Bukan dia si Sepa ada. Ada yang satu. Si Sepa. Iya Sepa yang tukang parkir. Ada orangnya ya ternyata di sini. Pernah nggak nyangka gitu video kalian itu bener-bener meledak yang misalkan viral sampai viral gitu? Nyangkanya sih enggak ya, kayak ya udah kita ikutin aja, kita berkarya aja. Betul. Emang niatnya pengen bikin video viral. Kita kayak nganalisa viral itu apa sih gitu. Maksudnya yang bisa mendukung untuk viral apa sih? Dan emang pasti tujuannya untuk viral video kita kan. Nah, udah dari lama itu kayak nganalisa untuk viral tuh kita butuh apa gitu. Butuh apa gitu kayak video harus yang greget gitu, harus yang apa gitu. Nah, sampai kayak udah kalau emang ada yang viral ya udah. Wah, berarti bagus nih besok konsep atau alurnya kita bikin kayak gini gitu ya udah diperkirakan gitu maksudnya berarti udah diperkirakan udah bikin matang-matang gitu. Tapi benar ada sempat sampai ada yang salah satu video di lu itu ada yang sempat bener viral kan? Ada berapa rame beberapa viral banyak sampai ada yang memang dilirik stasiun TV kan diambilin. Nah itu kalau misalnya kalau itu diambil di TV itu ada sempat izin apa enggak sih? Kalau yang misalkan video lu diambil nih sama gue contoh, gue punya stasiun TV, itu izin nggak biasanya? Kebanyakan sih enggak ya, langsung ambil dia karena viral ya udah diambil aja di acara itu ya kan. Oke, kita tahan dulu sampai sini karena ini waktunya break aja dulu. Oke. Kita lanjut lagi. Kormanya mana? Oke. ST-nya mana? Break dulu. Oke, sorry. Jadi tadi bang ada break. Kendala dulu. Cakep itu. Mesti break itu. Ya kita break dulu ya. Menghargai ya. Oke. Nah, gue mau balik lagi nanya nih yang tadi konten apa sih yang bener-bener paling meledak dan viral di No Insom? Yang itu viewer yang lu sama siapa sih? Apa siapa ya? Yang mana? Yang 18 juta. Oh, yang 18 juta itu yang ini. Yang salah jadi kamu nggak salah. Yang salah tukang foto 7 kali 3 salah 4 kali 3 7.000. Terus juga saya pakai kok 4 kali 3 7.000. Iya harusnya kan 12 gitu. Gue baru ngerti. Jadi maksudnya kalau di kali-kalian ya harusnya 12. Iya, kita diklaim bahwa tukang foto yang salah. Masa 4 kali 3 7.000 ya emang harga foto 4 kali 3 kan 7.000. Tukang ikan. Kamu enggak salah, yang salah tukang ikan. Ikan mati dibilang ikan seger. Iya, itu mati. Itu yang paling viral sampai saat ini itu 18 juta di TikTok. Itu 18 juta itu yang juga dibikin kita diundang sama Trans7 Opera Van Java panggil kita lewat video itu. No Insom pernah diundang? Lah main di Opera Van Java gitu. Opera Van Java sama PJ. Itu pas masih bintang tamunya Sule apa? PJ terbaru. Yang baru. Berarti bareng Denny, Poalpa, Ajis, Bang Parto. Februari. Sebelum lockdown. Iya itu Februari. Dan gue pribadi juga pas video itu dihubungin juga nih sama salah satu orang kreatifnya Jejak Petualang Trans7. Gue diajakin main acara Trans7 yang ojol apa tuh? Story ojol. Story ojol. Dia sampai muncul di live gue kan nawarin terus gue di DM di WhatsApp juga sih. Di WhatsApp juga Bang aja mau gak gitu soalnya ngeliat
sketsa-sketsa Bang Haji di No Insom mau main ojol gak dikirimin. Emang acaranya kayak gimana? Lihat aja di Trans 7 setiap hari ini, kalau enggak nih YouTube-nya kita kasih gitu. Terus akhirnya dikasih tuh harinya gue suruh datang, dikasih fee-nya, naskahnya semuanya udah jelas dah tuh. Iya. Mungkin dia juga udah riset gue dari lama, tahu No Insom lama, mungkin cocok di acara itu. Pokoknya ceritanya kayak percintaan ojol dah gitu, kisah-kisah ojol gitu kan. Diundang sama story ojol itu sekali doang berarti lu, Jay? Iya, gue di